Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial atau panduan bagaimana cara melakukan pendataan dan juga pemetaan mahasiswa disabilitas melalui laman Sistem Informasi Layanan Disabilitas Universitas Haloleo. Pada kesempatan ini saya memfokuskan bagaimana pendataan dilakukan melalui akun admin Siladi secara langsung. Baik, bagaimana tahapan pelaksanaan pendataan tersebut? Mari kita ikuti tutorialnya sebagai berikut. Pertama, Anda sebagai admin Siladi silakan masuk ke web browsingnya dengan mengetik laman Siladi tersebut seperti pada layar ini, yaitu admin.siladi.uho.ac.id. Kemudian tekan enter, maka akan tampil seperti ini. Pada tampilan ini Anda diminta untuk melakukan login atau masuk ke sistem dengan cara memasukkan user dan juga password yang sudah diberikan oleh tim IT. Setelah dimasukkan user dan passwordnya, Anda langsung klik masuk atau login. Nah, setelah klik login, maka akan tampil langsung laman dashboard Siladi seperti ini. Pada tutorial ini kita memfokuskan yaitu bagaimana pendataan dan juga pemetaan data mahasiswa disabilitas. Caranya kita mulai dengan menarik data dari data Siakat Beta dengan cara klik menu Sivitas Akademik, kemudian klik menu mahasiswa. Selanjutnya Anda dapat mengklik menu tambah mahasiswa. Nah, pada tampilan ini kita akan mencari mahasiswa yang kita ingin tarik datanya dari Siakat Beta ke laman Siladi dengan cara memasukkan NIM dari mahasiswa tersebut. Contohnya seperti ini. Ya. Nah, setelah dipastikan NIM-nya sudah benar, kita klik cari di Siakat. Nah, maka akan muncul data dari mahasiswa tersebut seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita melengkapi data-data dari mahasiswa tersebut. Misalnya dari email, alamat, dan juga semester. Caranya, email ini tentu kita dapatkan dari mahasiswa langsung. Nah, dalam tutorial ini saya kasih dummy saja atau sebagai contoh saja. Misalnya ini emailnya. Ya. Kemudian alamatnya mungkin ini juga saya beri contoh saya dulu. Ya. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita isi bagian semester. Nah, semesternya ini kita perhatikan tahun masuknya. Jadi ini tahun masuk 2024, berarti mahasiswa ini sudah menyelesaikan 6 semester. Karena pendataan saat ini adalah di tahun 2026 dan sudah masuk di semester ganjil, berarti mahasiswa ini baru saja memasuki semester 7. Ya. Nah, jika sudah lengkap pendataannya seperti ini, kelengkapan datanya, kita tinggal klik menu simpan. Kita klik simpan, maka akan muncul notifikasi data mahasiswa sudah berhasil disimpan. Artinya data ini sudah berhasil ditarik dari Siakat Beta ke database Siladi. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan pendataan dari mahasiswa tersebut atau melakukan pendataan jenis atau profil disabilitasnya. Caranya bagaimana? Kita langsung pindah ke menu pendataan disabilitas. Di sini kita klik pendataan disabilitas dan memilih menu mahasiswa. Nah, di sini sudah muncul menu pendataan disabilitas mahasiswa dengan cara klik menu tambah. Nah, kemudian kita akan menambahkan mahasiswa yang kita ingin data profilnya. Di sini sudah muncul ada data pokok. Data pokok ini disinilah kita akan menuliskan atau menarik mahasiswa yang kita ingin data. Jadi misalnya mahasiswa tadi yang kita sudah tarik dari Siakat Beta, kita tulis lagi NIM-nya seperti ini. Nah, ini mahasiswanya, kita klik mahasiswanya, kemudian kita tulis atau isikan tahun periode pengisian. Jadi misalkan periode saat ini di tahun 2026 seperti ini. Kemudian semesternya kini masuk semester ganjil ya. Dan status pendataan ini apa? Submit, draft, atau verified atau apa? Nah, karena ini baru awal, kita masuk ke submit saja dulu. Nah, kemudian sumber data dari mana? Data tadi kita peroleh dari Siakat, jadi kita tulis dari Siakat seperti ini. Siakat.
Oke. Nah, setelah selesai menginput data pokoknya, selanjutnya kita pindah ke tab selanjutnya, itu tab kedua, yaitu mengisi kemampuan dan hambatan. Kita klik menu atau tab ini. Nah, disinilah kita akan mengisikan beberapa data berkaitan dengan kemampuan dan hambatan yang dimiliki oleh mahasiswa disabilitas yang kita ingin data. Perlu diingat bahwa dalam pendataan ini tentu data-data tersebut kita harus peroleh secara langsung dari mahasiswa yang bersangkutan. Jadi berdasarkan hasil wawancara kita secara langsung atau dari pengumpulan data yang kita lakukan. Nah, misalnya di contoh ini kita ingin mengisikan kemampuan dan hambatan seperti apa. Jadi di sini terdapat beberapa isian kemampuan, terdapat 3 kemampuan, yaitu kemampuan akademik, kemampuan fisik, dan juga kemampuan komunikasi. Serta ada data tentang kesulitan yang dialami. Nah, misalnya kemampuan akademik, silahkan kita isi kemampuan akademik yang dimiliki dari mahasiswa tersebut apa. Di sini sudah ada pilihannya, bisa kita pilih sesuai dengan hasil wawancara kita atau hasil observasi kita. Jadi misalnya di sini datanya mahasiswa ini memiliki kebutuhan pendampingan akademik misalnya. Nah, kalau misalnya pilihannya tidak di sini, bisa kita klik lainnya dan sebutkan apa kemampuan akademiknya. Jika tidak, ya silakan langsung centang saja dengan pilihan yang sudah tersedia. Setelah selesai dari kemampuan akademik, kita pindah ke kemampuan fisik. Nah, silakan kita data juga sesuai dari sumber datanya dari mahasiswanya langsung. Oh, misalnya mahasiswa tersebut membutuhkan pendampingan dalam mobilitas misalnya. Nah, kita centang. Sama juga jika pilihan datanya tidak ada di sini, bisa klik lainnya dan sebutkan apa kemampuan fisiknya. Selanjutnya kita mengisi kemampuan komunikasi. Nah, di sini juga sama prosesnya, tinggal kita pilih dari pilihan informasi yang sudah ada. Jika belum ada, bisa klik lainnya juga dan sebutkan kemampuan komunikasinya seperti apa. Nah, jika misalnya dalam kasus ini, dalam contoh ini, mahasiswa tersebut lancar berbicara tanpa hambatan misalnya. Oke, selanjutnya kita mengisi dari kesulitan yang dialami. Nah, di sini tentu kita harus perhatikan dari data-data sebelumnya. Jadi misalnya ini kan kita sudah ada informasi fisik. Nah, jadi ada informasi akademik dan informasi kemampuan fisik. Nah, di sini kita lihat dari mahasiswa ini kesulitannya apa. Nah, ternyata ini mahasiswa membutuhkan pendampingan, contoh saja ya, pendampingan mobilitas. Berarti ini ada masalah kesulitan pada kaki misalnya atau mobilitasnya yang bermasalah. Nah, ini kita centang. Ini perlu diperhatikan, di sini sudah ada deskripsi kesulitan. Jadi kalau terkendala dalam melakukan pendataan, kita bisa baca deskripsi dari masing-masing kesulitan yang ada kaitannya dengan kemampuan-kemampuan sebelumnya, mulai dari kemampuan akademik, kemampuan fisik, dan juga kemampuan komunikasi yang dimiliki dari mahasiswa tersebut. Nah, jika sudah terisi seperti ini, langkah selanjutnya kita mengisikan terakhir yaitu bakat dan kemampuan lainnya. Nah, di sini kita bisa tanya ke mahasiswa yang bersangkutan, bakat dan kemampuan lainnya apa yang dia dimiliki, selain dari kemampuan-kemampuan yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi misalnya dalam kasus ini, mahasiswanya punya bakat menyanyi, ya kita tuliskan bakatnya menyanyi. Atau ada bakat lain, misalnya olahraga, main games misalnya, desain grafis, silakan diisi di sini. Baik, setelah selesai kita mengisi, kita bisa bergeser ke tab ketiga, yaitu data disabilitas. Nah, di sini kita akan mengisikan tentang jenis disabilitas dari mahasiswa tersebut dan juga bentuk disabilitasnya, serta penyebab disabilitas. Nah, pertama, jenis disabilitasnya apa? Di awal kita sudah mendapatkan informasi bahwa mahasiswa ini membutuhkan pendampingan mobilitas. Berarti ini disabilitasnya apa? Nah, tentu ini juga kita akan wawancara langsung atau kita observasi langsung dari mahasiswa bersangkutan. Oh, bisa jadi karena dia disabilitas fisik. Kita bisa lihat deskripsinya, ada keterbatasan dalam fungsi gerak. Ya, kita bisa pilih itu, atau mungkin di jenis disabilitas yang lain. Nah, jenis disabilitas ini ada 5, ada fisik, ada mental, ada ganda, intelektual, dan sensorik. Nah, ini kita bisa pilih dari kelima jenis disabilitas ini berdasarkan wawancara atau observasi yang kita lakukan. Kemudian berdasarkan jenis disabilitas ini kita akan tentukan bagian bentuk disabilitasnya apa. Nah, terkait dengan fisik di sini berarti ruang gerak, berarti ada
bentuk disabilitas secara spesifik. Nah, bisa kita lihat dari beberapa bentuk yang tersedia di sini, yang sudah dilengkapi dengan deskripsinya, kita bisa pilih jenis disabilitas atau bentuk disabilitasnya apa. Nah, kalau melihat jenis disabilitas yang adalah terkait dengan keterbatasan gerak atau fisik, maka ini sangat besar bentuk disabilitasnya masuk pada golongan terkait gangguan motorik dan mobilitas. Nah, ini bisa ada deskripsinya di sini, bisa dibaca dengan baik supaya bisa menentukan gangguannya seperti apa. Jika dalam pilihan bentuk disabilitas ini tidak tersedia, bisa kita klik menu lainnya dan bisa sebutkan jenis gangguannya apa secara spesifik. Seperti itu. Baik, dalam contoh ini kita coba pilih gangguan motorik dan mobilitas. Selanjutnya kita isi penyebab disabilitasnya apa. Ada pilihannya, ada 5, sejak lahir, bencana alam, karena penyakit, kecelakaan, dan lainnya. Sama juga, kalau tidak ada pilihan di sini, bisa kita klik menu lainnya dan sebutkan penyebabnya apa. Nah, misalnya dalam contoh ini, disabilitas sejak lahir atau bawaan. Oke, jika semua sudah terisi, kita bisa bergeser ke tab keempat atau tab yang terakhir, yaitu akomodasi dan alat bantu. Nah, di sini kita akan fokus yaitu pada alat bantu apa dan juga akomodasi seperti apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa tersebut. Nah, ini juga berdasarkan hasil wawancara kita juga dengan mahasiswa bersangkutan. Misalnya, alat bantu apa yang digunakan? Kalau melihat dari keterbatasan ruang gerak tadi, akibat jenis disabilitas fisik yang dialami mahasiswa tersebut, maka kita bisa meminta pendapatnya, dia butuh alat bantu apa. Bisa saja mungkin butuh kursi roda. Nah, kita centang kursi roda. Jika tidak ada dalam pilihan ini, bisa kita klik menu lainnya dan sebutkan alat apa yang dia butuhkan. Baik, jika sudah kita pilih, selanjutnya kita bergeser pada akomodasi yang dibutuhkan. Akomodasi ini lebih spesifik menjadi kebutuhan yang diperlukan dari mahasiswa tersebut. Misalnya, karena dia ini disabilitas fisik, dia butuh akses fisik yang memadai. Nah, kita bisa centang akses fisik. Dan juga bisa kita pilih akomodasi yang lain, bisa lebih dari satu. Misalnya butuh pembelajaran, buku teknologi gitu misalnya. Nah, misalnya pembelajaran yang lebih inovatif, misalnya kita pilih pembelajaran. Nah, oke, baik. Dalam contoh ini saya contohkan 2, yaitu butuhkan akomodasi akses fisik dan juga teknologi bantu. Baik. Nah, terakhir ada catatan akomodasi. Nah, di sini kita sebagai admin bisa menggali secara jauh ke mahasiswa bersangkutan terkait akomodasi seperti apa yang dia inginkan. Nah, dalam kasus ini bisa misalnya mahasiswa ini membutuhkan akses kursi roda yang memadai dalam kelas. Nah, ini kita bisa tuliskan akses kursi roda yang mobile, kursi roda yang mobile misalnya di ruang kuliah. Nah, ini tentu lahir catatan ini berdasarkan informasi dari mahasiswa yang kita sedang data atau kita sedang wawancara atau kita sedang observasi. Oke, kalau sudah kita isikan di sini, nah berarti pengisian sudah selesai semua. Nah, langkah selanjutnya kita akan klik simpan. Namun sebelum kita simpan, kita bisa kembali memperhatikan atau mengecek data-data yang kita sudah masukkan apakah sudah tepat atau sudah bersesuaian semua. Misalnya mulai dari data pokok kita pastikan semua sudah sesuai, begitu juga kemampuan dan hambatannya. Sama juga ya, mungkin ada yang terlupa kita centang, karena pilihan ini bisa kita memilih lebih dari satu, sepanjang itu masih bersesuaian. Nah, kita sebagai adminnya harus memperhatikan kesesuaiannya. Oke, sama, kita periksa semua, sudah terisi. Kita geser lagi data disabilitas, kita periksa juga. Oke, baik, sudah. Terakhir, akomodasi dan alat bantu. Nah, oke, sudah. Jika semua sudah kita pastikan sudah terisi, maka kita langsung saja klik menu simpan. Nah, jika kita sudah simpan sedemikian, sudah muncul notifikasi data pendataan berhasil disimpan. Artinya, data mahasiswa yang kita barusan data ini sudah masuk ke data disabilitas kita. Tetapi, data mahasiswa ini belum terverifikasi. Nah, tentu ada tahapan selanjutnya, kita akan melakukan verifikasi kesesuaian data, sehingga tim admin Seladi di Pokja Layanan Disabilitas untuk mengecek kembali data-data ini apakah sudah bersesuaian.
Kalau sudah bersesuaian, kita tinggal memverifikasinya. Memverifikasi mahasiswa yang kita sudah data. Untuk memverifikasi mahasiswa ini yang kita sudah data, tahapannya adalah kita bisa masuk ke menu pendataan disabilitas, kemudian mahasiswa. Nah, statusnya di sini sudah berubah, ada yang verified, ada yang masih berstatus submit. Nah, tentu data-data ini kita harus ubah, data itu sudah verified atau sudah layak untuk kita publish. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa masuk ke menu view. Nah, di sini ada view. Nah, kita lakukanlah pemeriksaan datanya. Apakah semua bersesuaian dengan hasil-hasil pengumpulan data kita. Nah, jika ini sudah dipastikan sudah sesuai, kita tinggal klik menu verifikasi. Nah, kalau ini sudah, kita bisa klik menu verifikasi seperti ini. Nah, data berhasil diverifikasi. Nah, kita bisa kembali ke menu pendataan disabilitas mahasiswa. Nah, statusnya sudah berubah verified. Baik, kira-kira demikian bagaimana kita melakukan pendataan dan juga melakukan pemetaan data disabilitas di Universitas Saluk Oleo melalui sistem informasi layanan disabilitas. Mungkin cukup sampai di sini tutorialnya. Semoga bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.